Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perkalian pada perpangkatan. Materi ini beracuan pada buku paket ya, buku paket BSE Matematika Revisi 2018 halaman 12. Pada tabel 1 di situ tertulis 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3-nya 2 kali, 3 kali 3 dikali lagi dengan 3 kali 3 kali 3. Jika kurungnya ini kita hilangkan, maka menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 5. Terus yang baris kedua, negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3. Sama dengan, sama seperti tadi, negatif 3 kali negatif 3 dikali lagi dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Kalau kita hilangkan lagi kurungnya menjadi negatif 3 kali 3 kali negatif 3 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah negatif 3 pangkat 5. Kemudian jika angka ini kita ganti dengan huruf, misalnya Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Y-nya 5 kali ya. Y kali Y kali Y kali Y kali Y dikali Y kali Y. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya adalah Y pangkat 7. Nah, dari cara ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata angka 5 ini bisa kita dapatkan dengan ini ditambah. Ya tidak, 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi dari sini tadi dapat kita simpulkan bilangan apapun itu, jika misalnya pangkatnya kita misalkan dengan huruf M, dikalikan, kali ya, dengan huruf angka apapun itu dengan dipangkatkan N, jika sama-sama basisnya bilangan pokoknya sama, misalnya tadi bilangan pokoknya sama-sama 3, ini bilangan pokoknya sama-sama negatif 3, yang ini sama-sama Y, maka bisa kita singkat hitungannya menjadi basisnya tetap, tapi pangkatnya kita jumlahkan, jadi M ditambah N. Contohnya, misalnya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3, bisa kita tulis basisnya adalah 3, 5 dan 3-nya kita tambahkan sama dengan 8. Nah, untuk tabel kegiatan yang kedua di halaman 14, seperti ini. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti bisa kita tuliskan 4 pangkat 2-nya 3 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Jika 4 pangkat 2-nya ini kita jabarkan, kan menjadi 4 kali 4. Terus ini juga 4 kali 4. Dan yang terakhir juga 4 kali 4. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa ditulis 4 pangkat 6. Contoh berikutnya, 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti bisa kita tulis ya, 4 pangkat 3-nya 2 kali.
4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Kita jabarkan 4 pangkat 3-nya, berarti 4 kali 4 kali 4 dikali 4 kali 4 kali 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata hasilnya sama, 4 pangkat 6. Kita tambah contoh lagi. Di sini kita ganti huruf. S pangkat 4 dipangkatkan 2. Kita ganti, kita jabarkan bahwa S pangkat 4-nya jadi 2 kali S pangkat 4 dikali S pangkat 4. S-nya kita jabarkan, S kali S kali S kali S dikali S kali S kali S kali S. Kita hitung totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S pangkat 8, itu hasilnya. Dari hitungan ini bisa kita lihat bahwa 6 ini adalah ini dikali 2 kali 3 sama dengan 6. Yang ini dikali juga. 3 kali 2 sama dengan 6. Makanya hasilnya sama. Yang ini dikali juga. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi dapat kita simpulkan jika bilangan berpangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka bisa kita singkat perhitungannya menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 misalnya. Maka hasilnya bilangan basisnya tetap 2, pangkatnya kita kalikan. 3 kali 5, 15, maka hasilnya adalah 2 pangkat 15. Selanjutnya, tabel kegiatan 3 di halaman 16. Seperti ini. 2 kali 3 itu dipangkatkan 3. Kita jabarkan berarti 2 kali 3-nya ini 3 kali kan? Jadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Kita hilangkan kurungnya. Coba kita susun dengan yang angka sejenis. Duanya ada 3 kali, berarti bisa kita tulis 2 pangkat 3. 3-nya ada 3 kali, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 3. Jadi bisa kita persingkat juga ya hitungannya. 2 kita pangkatkan 3. Maka 3-nya juga kita pangkatkan 3. Kesimpulannya, misalkan ada sebuah bilangan A dikali dengan bilangan B, kemudian dipangkatkan P, maka bisa kita tulis A pangkat P dikali dengan B pangkat P. Contoh, misalnya 3 kali 2 pangkat 5. Bisa kita tulis 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5. Gini. Berikutnya adalah pembagian pada perpangkatan. Bisa kalian lihat di kegiatan 1 halaman 22. Di situ contohnya seperti ini. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4.
Ini bisa kita tulis seperti ini kan, 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4. Kalau kita jabarkan, 3 pangkat 9 artinya 3-nya 9 kali ya. 3 kali 3 kali 3 per 3-nya 4 kali. Di sini kita bisa bagi ya. 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3, 3 bagi 3. Tinggal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Jadi ternyata hasil pembagian dari 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 adalah 3 pangkat 5. Contoh lagi, negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Bisa kita tulis seperti ini. Negatif 2 pangkat 3. Ini bisa kita bagi ya. Tinggal negatif 2 pangkat 3. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika ada bilangan A pangkat M dibagi dengan bilangan A pangkat N, atau bisa kita tulis A pangkat M per A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Lihat yang seperti ini tadi. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4, berarti bisa kita hitung 9 kurang 4, hasilnya 5. Ini juga 6 kurang 3, hasilnya 3. Jadi kalau misalnya Ibu kasih tambah contoh lain, misalnya 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 6, hasilnya adalah 10 kurang 6 sama dengan 4, berarti 5 pangkat 4. Selanjutnya adalah sifat perpangkatan pada pecahan, bisa dilihat di kegiatan 3 halaman 26. Situ contohnya 2 per 3 dipangkatkan 3. Kalau ini kita jabarkan, berarti 2 per 3-nya itu 3 kali, bukan? 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Bisa juga Ibu tulis bentuknya menjadi seperti ini, kan? Per 2-nya ada berapa? 3 kali. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat 3. 3-nya berapa kali? 3 kali, berarti bisa kita tulis 3 pangkat 3, seperti ini. Jadi ternyata 2 per 3 pangkat 3 ini hitungannya bisa dipersingkat dengan cara penulisannya 2 kita pangkatkan 3, dan 3 juga kita pangkatkan 3, seperti ini. Kesimpulannya, jika ada bilangan A per B dipangkatkan dengan bilangan P, maka bisa ditulis hasilnya adalah A pangkat P dibagi B pangkat